Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar, Amburawang Darat, tahun ini siap menerima santri baru dari tingkat SD, SMP, SMA, Ula, Usta, dan Ulia. Kita terima dari umur 7 tahun. Biaya masuk 2.500.000 dan SPP-nya bulanan uang untuk makan 600.000. 600.000 itu kalau dibagi 30 hari sama dengan 20.000 saja sehari. 20.000 dikali 3 kali makan, kira-kira berapa itu? 6.000 ya. Kita kalau kolesteran 6.000 itu cuma nasinya doang. Itu ada pelajaran umum juga? Ada, pelajaran umum ada, agama ada, bahasa Inggris, bahasa Arab, pencaksilat, semuanya lengkap. Nah, karena ijazah di pesantren itu ada. Jadi kalau lulus umpama tingkat SD dapat ijazah. Yang mengeluarkan ijazah itu pesantren. Itu kalau yang tidur di situ tidur semua. Kalau kelas 3, kelas 4 ke atas tidur di sana semuanya. Tapi kalau yang dekat situ mau pulang pergi boleh. Kalau dari sini kan pulang pergi berapa ongkosnya? Nah, jadi di sana tidur. Karena kegiatan itu kalau anak SMP itu kalau jadi dipakai belajar mandiri, harus mandiri sendiri. Kalau dicucikan kapan dia mandiri? Harus mandiri. Ya, namanya juga pesantren, harus belajar mandiri. Harus belajar sakit, karena kalau sudah biasa sakit, nanti kalau dia kedepannya terkena sesuatu yang mungkin dia kurang enak, dia sudah tahan cobaan. Makanya dakwah Nabi itu ya, Nabi itu disebutkan dalam riwayat ya, seluruh Nabi dan Rasul itu mereka diutus sebagai pengembala. Semua Nabi dan Rasul itu pengembala. Kenapa kata ulama pengembala? Nah, ternyata Allah Ta'ala itu kata para ulama, sebelum mereka diutus menjadi Nabi dan Rasul, mereka itu dilatih mental dulu untuk mengembala kambing, sapi, dan sebagainya. Jadi ngetesnya di situ dulu. Karena kalau mengembala itu berat. Ya, terutama kambing. Kalau kambing itu agak repot kata orang daripada mengembala sapi. Terutama dilepas. Kambing disuruh jalan duluan, pengembalanya di belakang, meliung sana, meliung kanan, meliung kiri kambing itu. Pengembalanya di depan, kambingnya di belakang, hilang kambingnya. Lain kerbau, kalau kerbau itu kan satu, kata orang Banjar bejurut jalan, ikut satu, ikut semuanya. Kambing itu agak repot sekali. Bukan domba, kalau domba masih lumayan. Nah, berat itu. Nah, 2,5 juta uang masuk, bulannya 600.000. Kalau apa namanya itu, untuk anak yatim gratis. Tapi ada syaratnya anak yatim itu. Syaratnya 3. Yang pertama mati bapaknya. Kalau mati mamanya belum yatim lagi. Jadi mati bapaknya. Yang kedua anaknya belum balik. Kalau sudah balik SMP itu sudah balik rata-rata, maka nggak bisa lagi. Ya, jadi syarat pertama meninggal bapak, kedua anak yang belum balik, yang ketiga mamanya tidak menikah lagi. Kalau mamanya menikah lagi, berarti suami yang kedua ini yang harus membiayai. Jangan mamanya aja dibiayai, anaknya juga. Ya kan gitu tuh. Nah, atau du'afa. Nah, yang kedua yang kita gratiskan du'afa. Syaratnya cuma 1. Mau anaknya besar, mau anaknya kecil, nggak apa-apa. Yang penting syaratnya 1. Apa itu? Mempunyai tanda bukti bahwa dia keluarga orang miskin. Ya, kalau ada surat dari kelurahan, wama dia menunjukkan bahwa orang tidak mampu, maka kita siap menggratiskan. Sampai lulus. SD lulus, SMP lulus, SMA juga lulus, kita gratiskan semuanya. Nah, siapa tahu ada yang berminat ya, warga di daerah Gunung Sari, maka insya Allah kami siap untuk menerimanya. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Kalau pertemuan yang lalu kita membahas rukun salat sujud, dua kali sujud.
Maka kita sekarang masuk adalah al-julus baina sajadataini. Rukun salat yaitu duduk di antara dua sujud. Rukun salat yang keberapa ini ya? Pertama kan niat, takbiratul ihram. 3, baca suratul Fatihah. Yang keempat, ruku. Yang kelima, i'tidal. Yang keenam, sujud 2 kali. Yang ketujuh, duduk di antara 2 sujud. Berarti ini rukun salat yang ke-7 atau 8. Kita ulangin ya. Niat. Kemudian takbiratul ihram. 1 lagi tadi ketinggalan. Berdiri tegak bagi yang mampu, kan ya. Kemudian baca suratul Fatihah. Kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian yang ke-8 duduk di antara 2 sujud. Berarti yang ke-8 duduk di antara 2 sujud. Nah, perlu diketahui duduk di antara 2 sujud ini termasuk rukun fi'liyah, rukun gerakan. Rukun gerakan itu ada 6 dalam salat. Berdiri tegak bagi yang mampu, ruku, i'tidal, sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, dan duduk tasyahud akhir. Jadi 6. Nah, karena duduk di antara 2 sujud ini termasuk rukun fi'liyah, rukun gerakan, maka cara duduknya itu harus sesuai dengan syarat. Kalau syaratnya tidak sempurna, berarti duduknya tidak sah. Kalau duduknya tidak sah, maka salatnya juga tidak sah. Duduk di antara 2 sujud ini adalah termasuk rukun gerakan, rukun fi'liyah basriyah, rukun gerakan yang pendek. Nah, tadi kan kita sebutkan ada 6 ya. Rukun gerakan: berdiri tegak, ruku, i'tidal, sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, dan duduk tasyahud akhir. Nah, para ulama kita terutama di mazhab Syafi'i, 6 rukun gerakan ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada rukun gerakan panjang, rukun fi'liyah tawilah, rukun gerakan yang panjang. Yang kedua rukun gerakan pendek. Apa yang dimaksud rukun gerakan panjang dan apa yang dimaksud rukun gerakan pendek? Nah, rukun gerakan panjang itu maksudnya adalah kita boleh berlama-lama di situ. Berlama-lama di situ, tidak batal salat kita. Nah, sedangkan rukun pendek itu tidak boleh kita berlama-lama di sana. Nah, tadi kan ada 6. Lalu yang mana yang rukun panjang, yang mana rukun pendek? Nah, rukun panjang itu ada 4. Seperti yang kita katakan tadi, kita boleh berlama-lama di 4 rukun ini. Dia rukun gerakan, kita boleh berlama-lama di sini. Nggak batal salat kita. 1, berdiri. Ini kita berdiri boleh berlama-lama. Setelah baca suratul Fatihah, umpama baca 1 surah Al-Baqarah, boleh saja. Asalkan dia salat sendiri. Atau jadi imam dengan ridha makmumnya. Kalau seandainya dia jadi imam baca surah Al-Baqarah, makmumnya ngamuk, maka haram hukum imam itu membaca surah Al-Baqarah. Ya. Nah, tapi kalau oke-oke saja, nggak ada protes, kita kata imam hari ini salat qiyamul lail, 1 rakaatnya surah Al-Baqarah. Nah, 2 juz setengah. Tahan berjamaah, tahan katanya. Silakan. Di mana ada salat seperti itu? Contohnya seperti di Temboro. Temboro. Pesantren Al-Fatah Temboro ke di mana tuh? Jawa Timur. Itu kalau salat tarawih 1 khatam Al-Quran setiap malam. 1 malamnya itu khatam Al-Quran. Tarawih berapa rakaat? 20 rakaat. Ya, 20 rakaat. Kalau kita 30 juz, 30 bagi 20 berarti berapa itu? Hah? 1 juz
1 juz 4 lembar. Iya betul ya? Nah, kurang lebih segitulah. Pokoknya 1 rakaatnya 1 juz setengah. Khatam dia. Kenapa kok bisa? Bisa saja. Karena orang yang lancar baca Al-Quran itu, memang kalau sudah di luar kepala, itu 1 juz itu minimal standarnya maksud saya itu 1/4 jam. 1/4 jam itu. Jadi kalau 1 juz itu, kalau 1 jam 4 juz. 1 jam 4 juz. Nah, untung aja. Kalau yang lancar itu kadang 1 juz cuma 10 menit. Yang hafal Quran tuh 1 juz cuma 10 menit. Jadi kalau dia 1 jam sudah dapat 5 juz. Selesai. Nah, itu oke-oke saja. Jadi kalau berdiri lama enggak apa-apa, asalkan sholat sendiri atau apa lagi ya? Atau jadi imam tapi dengan ridha makmumnya. Nah, kalau makmum tidak boleh berlama-lama. Kalau imam ruku ikut juga ruku. Ya.